Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran di setiap urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bertahun-tahun, Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Apakah kali ini Abu Nawas akan lolos dari perangkap tersebut, atau raja yang berhasil menjerat Abu Nawas? Mari kita simak kisahnya. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat, yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu wahai paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita." Kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian, dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama, karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin, dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas, sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menenteng sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu, kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur. Masing-masing 1 butir, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali. Sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon.
Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyu, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri segera berpakaian, dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blon itu, sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik, atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata, guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Raja yang marah itu memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Bagaimana kau bisa lolos dari jebakanku, Abu Nawas? Tanya sang raja dengan wajah murka. Abu Nawas tersenyum cerdik, wahai raja, kebijaksanaan saya hanyalah imajinasi yang membantu saya keluar dari kesulitan. Tidak lebih dari itu. Raja yang semakin geram berkata, kau pikir kebijaksanaanmu bisa menyingkirkan amarahku? Aku akan menemukan cara agar kau belajar menghormati raja. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjawab, maafkan hamba, wahai raja. Hamba hanya berusaha bertahan hidup. Jika hamba dapat memberikan hiburan atau nasihat yang berguna bagi Anda, hamba merasa bersyukur. Raja yang tadinya marah mulai tertarik dengan kata-kata Abu Nawas. Baiklah, berikanlah hiburan atau nasihatmu yang berguna. Jika aku puas, mungkin hukumanmu akan diurungkan. Abu Nawas tersenyum dan mulai menceritakan cerita bijak yang mengandung makna tentang kebijaksanaan dan kesabaran. Raja, meskipun awalnya skeptis, akhirnya tersenyum mendengar cerita tersebut. Kau memang memiliki kebijaksanaan unik, Abu Nawas. Hukumanmu aku tangguhkan, tapi kau harus bersumpah untuk tidak lagi menghindari perintahku, kata sang raja. Abu Nawas tersenyum lebar, sumpah hamba, wahai raja. Hamba siap melayani dengan setia. Raja yang awalnya marah, akhirnya menemukan kebijaksanaan dalam cara Abu Nawas mengatasi kesulitan. Beberapa waktu berlalu, Raja merasa tertantang untuk menguji kecerdasan Abu Nawas lebih jauh. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu. Jika kau berhasil menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah yang berharga. Tetapi, jika kau gagal, hukumanmu akan sangat berat. Abu Nawas yang selalu siap dengan kecerdikannya menjawab, apapun tantanganmu, wahai raja, hamba akan berusaha sebaik mungkin. Raja tersenyum licik, baiklah, aku ingin kau membawa padaku benda paling berharga di dunia ini dalam waktu 7 hari. Jika gagal, hukumanmu akan menjadi kenyataan. Abu Nawas mengangguk dan pergi dengan pikiran penuh pertimbangan. Selama 7 hari, ia merenung dan merencanakan cara untuk memenuhi tantangan raja. Akhirnya, pada hari ke-7, Abu Nawas menghadap sang raja dengan membawa kotak kecil yang indah. Wahai raja, inilah benda paling berharga di dunia ini, ucap Abu Nawas sambil membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ada selembar kertas kosong. Raja terkejut, apa artinya ini, Abu Nawas? Kertas kosong. Abu Nawas menjelaskan, wahai raja, benda paling berharga di dunia ini adalah masa depan yang masih kosong. Dengan kertas ini, kita dapat menulis cerita-cerita indah, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Raja, meskipun awalnya marah, akhirnya tersenyum menghargai kecerdikan Abu Nawas. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Tantanganmu telah kau selesaikan dengan bijak. Aku memberimu penghargaan dan kebebasan. Abu Nawas kembali mendapatkan hati raja, dan kisah kecerdikannya terus menjadi cerita yang terkenal di seluruh kerajaan. Namun, kecerdikan Abu Nawas tidak berakhir di situ. Meskipun mendapatkan penghargaan dan kebebasan, sang raja tetap merasa terdorong untuk mencoba mengalahkan Abu Nawas. Dia merasa perlu untuk menguji daya pikir Abu Nawas dengan cara yang lebih sulit.
Raja berpikir untuk membuat Abu Nawas terperangkap dalam permainan cerdas yang sulit di depan seluruh istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku mempunyai teka-teki yang belum pernah ada sebelumnya. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tetapi jika tidak, hukuman yang lebih berat menantimu." Abu Nawas, tanpa rasa takut, berkata, "Wahai Raja, berikan teka-teki tersebut, dan hamba akan berusaha sebaik mungkin." Raja dengan penuh keyakinan menantang, "Baiklah, teka-teki ini, aku dapat mengubah diriku menjadi apapun yang aku inginkan, tetapi jika kau menyentuhku, aku akan lenyap." "Apakah aku?" Abu Nawas tersenyum cerdik, "Tentu, wahai Raja, teka-teki ini sangat menarik." Jawabannya adalah bayangan. Para hadirin, termasuk Raja, tercengang mendengar jawaban yang begitu sederhana namun brilian. Raja terperanjat karena tanpa sadar, tantangannya sendiri telah mempermalukan dirinya. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa bersama dengan Abu Nawas. Raja berkata, "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku harus mengakui kecerdasanmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi penasehat pribadiku." Abu Nawas kembali memenangkan hati Raja, dan dari saat itu, kecerdasannya digunakan untuk kepentingan kerajaan, menjadikannya tokoh yang sangat dihormati di istana. Setelah ia menjadi penasihat kerajaan, Abu Nawas menjalani peran barunya dengan penuh tanggung jawab. Namun, terlepas dari kebijaksanaannya, sifat kocak dan ide gila Abu Nawas tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, ketika istana dipenuhi suasana serius dalam menanggapi ancaman musuh, Abu Nawas tiba-tiba muncul dengan busana yang sangat aneh dan mahkota dari bunga yang dia pilih sendiri. Raja, yang awalnya marah, bertanya dengan bingung, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Wahai Raja, dalam menghadapi musuh, kita juga perlu seni dan keceriaan. Inilah pakaian khusus, ketawa menang, yang akan memberikan semangat tinggi kepada pasukan kita." Raja menggelengkan kepala, "Ini bukan waktu untuk bermain-main, Abu Nawas." Tetapi Abu Nawas tak kalah gigih, "Tetapi wahai Raja, apakah tidak ada seni dalam kemenangan? Mari buat musuh tercengang oleh kegilaan kita." Raja, meskipun awalnya skeptis, akhirnya setuju untuk mencoba pendekatan unik ini. Saat pasukan keluar untuk menghadapi musuh, mereka dihadapkan dengan kegilaan Abu Nawas yang membuat mereka tertawa. Musuh yang semula serius jadi terkecoh oleh kekocakan tersebut. Keajaiban pun terjadi, pasukan musuh terpinggirkan oleh keceriaan pasukan Abu Nawas. Raja, meskipun terkejut, akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kegilaanmu benar-benar memenangkan kita perang ini." Sejak saat itu, Abu Nawas tetap menjadi penasihat kerajaan dengan pendekatan uniknya yang kadang-kadang membuat istana tertawa. Raja belajar untuk tidak selalu melihat serius setiap situasi, dan Abu Nawas terus mempertahankan reputasinya sebagai tokoh yang bisa menghadirkan seni dan keceriaan dalam kehidupan kerajaan. Namun, jabatannya sebagai penasihat kerajaan membuatnya jenuh, karena ia tidak lagi merasa bebas seperti dulu. Ia merasa kehidupan di dalam kerajaan terlalu serius bagi dirinya yang penuh kebebasan. Lalu Abu Nawas tiba-tiba mengumumkan kepada Raja bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat kerajaan. Raja yang sudah terbiasa dengan kehadiran kocak Abu Nawas, sangat terkejut dan bertanya, "Mengapa kau ingin berhenti, Abu Nawas? Kau telah menjadi aset berharga bagi kerajaan ini." Abu Nawas menjawab dengan serius, "Wahai Raja, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam serius dan kebijaksanaan. Hamba ingin mengejar kebebasan dan kebahagiaan pribadi." Raja merasa terhina dan marah, "Setelah semua yang telah kubuat untukmu, kau berani meninggalkanku?" Abu Nawas tersenyum lembut, "Wahai Raja, hamba selalu menghargai kebaikanmu. Namun, hamba ingin mengejar petualangan dan kegembiraan tanpa batasan." Raja, yang tidak dapat menerima keputusan Abu Nawas, akhirnya meledak dalam kemarahan. "Kalau begitu, pergilah. Jangan pernah kembali ke sini. Kau tidak lagi menjadi bagian dari wilayah kerajaanku." Raja Harun al-Rashid masih merasakan kemarahan yang mendalam terhadap Abu Nawas, memutuskan untuk memberlakukan beberapa syarat yang mustahil jika Abu Nawas ingin kembali ke wilayah kerajaannya.
1. Menemukan bintang jatuh yang hilang. Raja menyatakan bahwa Abu Nawas harus menemukan bintang jatuh yang hilang, meyakinkan bahwa hal ini mustahil dilakukan. Raja berharap agar kebijaksanaannya memicu keajaiban yang sebanding. 2. Menghentikan waktu selama 1 hari. Abu Nawas harus mampu menghentikan waktu selama 1 hari penuh. Syarat ini dianggap mustahil, dan Raja mengira ini akan membuat Abu Nawas menyadari betapa sulitnya tugas ini. 3. Mengajarkan bahasa pada burung. Raja memberikan syarat agar Abu Nawas mengajarkan bahasa manusia pada burung-burung di seluruh kerajaan. Raja yakin bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, dan hanya sebagai bentuk hukuman tambahan. 4. Menemukan air terjun di gurun. Raja meminta Abu Nawas untuk menemukan air terjun yang berada di tengah gurun yang panas dan tandus. Raja tahu bahwa tidak mungkin ada air terjun di situasi tersebut. 5. Mengajarkan ikan berenang di udara. Raja memerintahkan Abu Nawas untuk mengajarkan ikan untuk berenang di udara. Syarat ini dianggap mustahil, dan diharapkan membuat Abu Nawas menyadari kebodohannya. Dengan syarat-syarat yang mustahil ini, Raja Harun al-Rasyid berharap untuk membuat Abu Nawas menyadari bahwa keputusannya untuk meninggalkan kerajaan memiliki konsekuensi yang serius, dan bahwa kembalinya tidak akan semudah yang diharapkan. Kemudian Abu Nawas menerima semua syarat yang diberikan oleh Raja, dan menyatakan mampu memenuhi syarat tersebut. Lalu ia pergi dengan kepala tegak, meninggalkan istana yang sekarang terasa sunyi tanpa keceriaannya. Meskipun Raja merasa terluka dan dikhianati, Abu Nawas mengikuti hasratnya untuk menjalani hidup dengan cara yang benar-benar bebas. Sementara itu, Raja harus belajar mengatasi kehilangan Abu Nawas dan menemukan cara untuk memimpin tanpa sentuhan kegilaannya. Meskipun berpisah dengan penasihat yang unik, cerita Abu Nawas tetap dikenang di seluruh kerajaan sebagai kisah yang penuh warna dan pelajaran berharga. Beberapa tahun berlalu, sejak Abu Nawas meninggalkan kerajaan Raja Harun al-Rasyid. Namun, hasratnya untuk kembali dan mendamaikan hati sang raja tidak pernah surut. Abu Nawas telah berkeliaran di berbagai tempat, menimba pengalaman, dan akhirnya menemukan cara unik untuk memenuhi syarat-syarat yang mustahil yang ditetapkan oleh Raja. 1. Bintang jatuh yang hilang. Abu Nawas, dengan kelicikannya, menemukan cara untuk membuat bintang tiruan yang sangat mirip dengan bintang yang dikatakan hilang. Dengan presentasinya yang penuh teatrikal, dia meyakinkan Raja bahwa bintang tersebut kembali ditemukan berkat kebijaksanaannya. 2. Menghentikan waktu selama 1 hari. Abu Nawas tidak bisa menghentikan waktu secara harfiah, tetapi dia menciptakan jam pasir khusus yang membuat orang-orang merasa waktu terhenti saat melihatnya. Dengan trik ini, dia berhasil meyakinkan Raja bahwa dia benar-benar mampu menghentikan waktu. 3. Mengajarkan bahasa pada burung. Abu Nawas menciptakan musik yang sangat indah, mengajarkan burung-burung di kerajaan untuk merespons pola melodi sebagai bahasa komunikasi. Raja, yang terkesan oleh keindahan musik dan kemampuan burung-burung tersebut, setuju bahwa Abu Nawas telah memenuhi syarat ini. 4. Menemukan air terjun di gurun. Abu Nawas, dengan kreativitasnya yang luar biasa, menciptakan ilusi air terjun di tengah gurun dengan menggunakan cermin dan sinar matahari. Raja yang melihat keindahan ilusi tersebut, memuji kecerdikan Abu Nawas, dan mengakui bahwa ia telah memenuhi syarat yang dianggap mustahil. 5. Mengajarkan ikan berenang di udara. Abu Nawas menggunakan ilusi optik dan teknologi yang diciptakannya untuk menciptakan tampilan ikan yang tampaknya berenang di udara. Dengan menyajikan pertunjukan yang menakjubkan, dia meyakinkan Raja bahwa ia benar-benar mampu mengajarkan ikan untuk berenang di udara. Dengan kecerdikan dan kreativitasnya, Abu Nawas berhasil memenuhi semua syarat yang mustahil, dan dengan penuh kegembiraan, ia kembali ke kerajaan. Raja Harun al-Rasyid, yang awalnya terkejut, akhirnya tersenyum dan mengakui bahwa Abu Nawas memang sosok yang luar biasa. Dengan tawa dan kegembiraan, Abu Nawas kembali menjadi penasihat kerajaan, membawa warna dan keceriaan kembali ke istana. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar.
atau bisa juga DM ke akun sosial kami yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.